Bab 1071. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhao Yu dan Su Hai telah mengendarai mobil kantor polisi Feng Ping dari kantor polisi ke pintu masuk rumah Yuan Juncheng. Menurut GPS, sinyal telepon Cui Lizu telah menghilang dari lokasi ini. Di sini, kata Zhao Yu. Dia sangat cemas dan mulai mencari di area tempat Cui Lizu menghilang. Pemimpin Zhao, kata Su Hai sambil mengerutkan kening. Ada yang tidak beres, jika ponselnya terjatuh atau dicuri, pasti ada semacam tanggapan. Wah, jangan bilang, teriak Zhao Yu sinis. Cui Lizu adalah putri raja pencuri, tidak mungkin ponselnya terjatuh atau dicuri begitu saja. Hilangnya sinyalnya hanya bisa berarti satu dari dua hal. Yang pertama adalah ponselnya dimatikan. Yang kedua adalah seseorang menculiknya, mengambil ponselnya, lalu mematikannya atau memblokir sinyalnya. Diculik. Wajah Su Hai memucat. Itu tidak mungkin. Kurasa dia mematikannya sendiri. Atau mungkin dia menemukan beberapa petunjuk. Ada CCTV, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Dia tidak memperhatikan spekulasi Su Hai. Cepat, pergi dan periksa. Oh, oke, aku akan melakukannya. Su Hai bergegas menuju ruang keamanan. Aku sangat ceroboh. Zhao Yu berpikir, menyalahkan dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling area itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan bukti yang mungkin tertinggal. Dia benar-benar terlalu tidak bertanggung jawab kali ini. Dia seharusnya tahu bahwa Cui Lizu akan menjadi penting dalam kasus ini, karena dia adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Tao Xian. Terutama mengingat bagaimana kasus ini terkait dengan Tao Xiang. Bagaimana dia bisa putus dengannya. Sekarang setelah Cui Lizu menghilang, apa yang seharusnya dia lakukan? Zhao Yu dan Cui Lizu telah mencapai kesepahaman tertentu setelah saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang lama. Dia tahu bahwa Cui Lizu pasti tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika dia benar-benar ingin tetap bersembunyi, dia tidak akan memberitahunya tentang rumah besar yang ditinggalkan Tao Xiang untuknya atau bahkan kotak di gudang anggur. Karena itu, Zhao Yu hanya bisa berasumsi bahwa sesuatu yang malang telah terjadi padanya. Cui Lizu, tolong jaga diri baik-baik, pikir Zhao Yu. Ia cemas dan gelisah. Ini tidak seperti saat di Jinping ketika Cui Lizu diculik dan kedua jarinya dipotong. Ia bahkan tidak sekhawatir sekarang. Sudah ada lebih dari 5 orang yang tewas dalam kasus ini. Jika Cui Lizu tidak segera ditemukan, nyawanya bisa dalam bahaya serius. Zhao Yu berpikir keras tentang bagaimana sinyal itu menghilang dari area ini. Meskipun saat itu sedang jam kerja, masih ada cukup banyak orang yang berkeliaran di area ini. Jika dia diculik, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya, bukan? Dia mungkin akan diculik di lokasi yang lebih terpencil. Jika memang begitu, Zhao Yu melangkah maju dan melihat sekeliling. Tepat di luar area tempat dia menghilang, dia menemukan jalan raya. Jalan raya, pikirnya. Zhao Yu berlari cepat ke depan dan menyadari bahwa jalan itu sepi. Tidak ada seorang pun manusia yang terlihat. Di sisi jalan berdiri pohon pinus yang menjulang tinggi yang menghalangi jalan masuk dari pandangan. Oh, pikir Zhao Yu sambil menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa jika Cui Lizu meninggalkan tempat itu, ia pasti harus keluar ke jalan. Waktu terbaik untuk menculiknya adalah saat ia sedang berjalan keluar. Dengan kata lain, Cui Lizu kemungkinan besar diculik di sini dan orang yang menculiknya sedang menyetir. Sambil melirik jam tangannya dengan cemas, Zhao Yu memperkirakan bahwa dia pasti sudah jauh sekarang mengingat sudah berapa lama waktu berlalu. Itu berarti bahwa untuk menemukan keberadaannya, mereka harus menggunakan kamera lalu lintas dan peralatan Skynet. Petugas Zhao, teriak Su Hai sambil berlari menghampiri sambil membawa ponselnya. Mobil van abu-abu keperakan. Merek dan platnya tidak jelas, tapi Cui Lizu, dia ditabrak mobil van. Tanpa diduga, saat Zhao Yu hendak berbalik menghadap Su Hai mengangkat tangannya karena terkejut, menunjuk ke belakang Zhao Yu. Mobil itu, bukankah itu sama? Mata Su Hai terbelalak, dan dia berteriak tidak percaya. Apa? Pikir Zhao Yu sambil berbalik kaget. Sebuah kendaraan berwarna abu-abu keperakan melaju melewati mereka di jalan raya. Itu mobil van yang sama.
Pengemudi tampak cemas dan saat mencapai persimpangan, pintu samping mobil terbuka. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka melihat bayangan di dekat bagian bawah kendaraan. Zhao Yu yakin ada sesuatu yang terlempar keluar dari mobil van itu. Cek, begitu pintu tertutup, mobil van itu melaju kencang. Apa-apaan ini? Zhao Yu berpikir dalam hati. Setelah van itu pergi, Zhao Yu terkejut melihat bahwa itu bukan hanya sebuah barang yang dibuang dari van itu, tetapi orang yang benar-benar hidup. Itu adalah Cui Lizu. Mulutnya ditutup dengan selotip dan tangannya diborgol. Dia berdiri dengan ngeri di tengah jalan raya. Apa? Zhao Yu berpikir, terkejut, saat ia bergegas maju untuk menolongnya. Su Hai telah memokang pistolnya dan berlari ke jalan, membidik mobil van itu. Namun, mobil itu terlalu cepat dan telah menghilang sebelum Su Hai sempat menembak dengan jelas. Lizu, kamu baik-baik saja? Tanya Zhao Yu, sambil cepat-cepat melepas plester dari mulutnya. Cui Lizu ketakutan setengah mati. Aku baik-baik saja. Bos, cepat tangkap mereka. Mereka bisa jadi pembunuhnya, kata Cui Lizu, mendesak Zhao Yu. Dia menggelengkan kepalanya karena terkejut. Zhao Yu merasa sedikit tenang setelah melihat Cui Lizu tidak terluka. Su Hai, jaga Cui Lizu, aku akan mengejar mereka. Katanya, NOVLB, Jendot Om. Tapi, itu sudah tak terlihat lagi. Kata Su Hai sambil menunjuk ke kejauhan. Segera minta bantuan polisi lalu lintas dan cari tahu kemana mereka pergi, sialan. Kita tidak bisa membiarkan bajingan-bajingan ini lolos. Setelah memberi perintah, Zhao Yu melompat ke dalam mobil yang mereka tumpangi dan melaju ke arah van itu. Saat Zhao Yu menginjak pedal gas, ia mulai mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Mengapa mereka kembali? Mereka sudah menangkapnya, mengapa mereka melepaskannya lagi? Apakah mereka menangkap orang yang salah? Jika demikian, mereka bisa saja meninggalkannya di mana saja. Mengapa mengembalikannya ke tempat semula? Siapa yang ada di dalam mobil van itu? Saat Zhao Yu tiba di persimpangan jalan, dia tidak bisa lagi melihat jejak mobil van itu dan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Zhao Yu mengangkat teleponnya tetapi sebelum dia bisa menelepon Su Hai, teleponnya berdering. Li Jing menelepon. Halo, kata Li Jing dengan cemas. Pimpinan Zhao, apakah Anda sudah menemukannya? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, kami berhasil, jawab Zhao Yu. Tapi sekarang aku sedang mengejar para penculik itu. Cepat, beritahu Li Bei ini dan minta dia untuk mengawasi kamera. Dia kemudian menjelaskan mobil van itu secara rinci. Baiklah, kata Li Jing buru-buru. Aku akan memberitahunya sekarang dan meminta bantuan lalu lintas. Pemimpin Zhao, kau harus menangkap mereka. Mereka mungkin pembunuhnya. Baiklah, teruskan panggilan, jawab Zhao Yu. Saya di perempatan jalan dan mobil van tersangka telah hilang. Periksa dulu kamera di perempatan ini dan lihat kemana mereka pergi. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat bahwa ia memiliki sebuah alat di dalam sistem, alat salin kamera. Alat ini memungkinkannya untuk terhubung ke kamera target dan melihat semua yang telah difilmkan. Sial, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Pikir Zhao Yu. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi dengan cepat menyalakannya dan mengarahkannya ke kamera persimpangan. Bab 1072. Setengah jam kemudian, di kantor polisi Fengping, kantor sementara tim investigasi khusus. Zhao Yu dan anggota tim lainnya sudah berkumpul sementara Cui Lizu dikawal ke kantor oleh petugas medis. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Cui Lizu melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Aku sadar sepanjang waktu, mereka sama sekali tidak membiusku. Aku baik-baik saja. Baiklah, kata Zhao Yu. Atas desakan Cui Lizu, ia membubarkan staf medis yang telah berusaha memeriksanya. Dengan detektor tak terlihat, ia dapat memastikan tidak ada alat pelacak atau alat penyadap pada tubuhnya. Pemimpin, kata Li Bei ini tergesa-gesa. Kau benar, mobil itu menghilang setelah berbelok ke kanan di jalan Dingxiang. Kami menemukan nomor platnya, tetapi itu palsu. Sebelumnya, ketika Zhao Yu mencoba mengejar,
meskipun telah menemukan kendaraan yang dicurigai melalui alat kamera salinannya, ia akhirnya tidak dapat menangkap mereka. Mobil van itu menghilang begitu saja. Mobil itu Mercedes-Benz V-Class. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa mobil itu telah dimodifikasi, kata Liu Zanbing sambil mengambil foto kendaraan itu. Bannya sangat dalam untuk membawa beban yang lebih berat. Nov Lb. Jen. Itu tidak mungkin benar, tidak ada apapun di sana selain beberapa komputer. Cui Lizu menimpali. Bukankah matamu ditutup? Tanya Zhao Yu. Aku mengerti, kata Li Jing, tiba-tiba menyela. Itu mobil anti peluru. Itu sebabnya berat. Mobil anti peluru. Semua orang terkejut. Apa maksudnya? Bukankah pembunuh ini agak terlalu liar? Tanya seseorang. Itu bukan hal yang liar, itu adalah profesionalisme. Liu Zanbing mengoreksi. Xiao Cui, kata Zhao Yu sambil meletakkan tangannya di bahu Cui Lisu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui semua yang terjadi? Cepat dan ceritakan detailnya. Berapa banyak orang yang ada di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya ada 2 orang, kata Cui Lizu dengan nada takut, sambil mengusap bagian jari kelingkingnya yang patah. Yang satu sedang menyetir dan yang satu lagi mencengkeramku. Saat itu, aku sedang di pintu masuk dan hendak meneleponmu. Aku hendak naik taksi kembali ke kantor polisi untuk menemuimu. Namun, saat aku sudah di jalan raya, mobil van abu-abu keperakan itu langsung melaju ke arahku. Kenang Cui Lisu. Saat itu, aku tidak bisa bereaksi dan sebelum aku menyadarinya, mereka telah menangkapku. Dia sangat kuat dan aku tidak bisa melawan. Dia menutup mulutku sehingga aku tidak bisa berteriak minta tolong, lalu dia memborgolku dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pemimpin, ini bukan borgol polisi, kata Li Beini. Bordirannya agak rapuh dan mungkin dibeli secara daring. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Zhao Yu bertanya pada Cui Lisu. Ya, benar, kata Cui Lisu sambil mengangguk. Yang satu cukup tampan. Dia memakai topi dan berbicara dengan lembut, tetapi dia sangat kuat. Aku ingat seperti apa rupanya. Kita bisa membuat sketsanya nanti. Apa-apaan ini? Seru Zhao Yu. Mereka bahkan berani menunjukkan wajah mereka. Sombong sekali. Saudari Cui Lisu, Li Jing bertanya pelan. Apakah kamu yakin mereka tidak menyentuhmu? Misalnya, apakah mereka menggunakan serum kebenaran? Tidak, seperti yang sudah kukatakan, mereka tidak memberiku obat atau menyuntikku dengan apapun. Selain mendorongku keluar dari mobil, mereka benar-benar lembut. Kata Cui Lisu, menatap Li Jing dengan serius, matanya membelalak. Tunggu, siapa kamu? Ini adalah pemimpin tim yang baru, Li Jing. Zhao Yu memberitahunya. Wah, wanita cantik lagi, kata Cui Lisu dengan nada bercanda. Bos kita benar-benar beruntung lagi. Kali ini, Nona Miao pasti akan sangat cemburu. Jangan bicara omong kosong, desak Zhao Yu. Cepat dan katakan padaku, apa yang mereka tanyakan padamu. Tidak ada, mereka, itu hanya dia. Cui Lisu mengoreksinya. Sejak awal, hanya pria tampan bertopi yang berbicara kepadaku. Pengemudi itu adalah pria gemuk dengan janggut lebat. Aku tidak melihat penampilannya dengan jelas, dan dia tidak mengatakan apapun. Sedangkan pria tampan itu, dia hanya menanyakan beberapa hal kepadaku dan dia bertanya kepadaku apakah Tao Xiang sudah meninggal. Saya menjawab ya. Lanjutnya, kemudian dia bertanya apakah Tao Xiang meninggalkan sesuatu untuk saya dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya meninggalkan sekotak abu. Setelah itu, dia meminta saya untuk memberitahu dia di mana buku catatan Tao Xiang berada dan apakah saya membawanya atau tidak. Pada titik ini, Cui Lisu berhenti sejenak. Ketika saya mendengarnya menanyakan hal itu, saya berpura-pura bodoh. Saya bilang saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Cih, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Jelaslah bahwa para pelaku mengetahui jawaban dari 2 pertanyaan pertama dan bahwa motif mereka yang sebenarnya adalah untuk mencari tahu tentang buku catatan Tao Xiang. Zhao Yu melirik Li Beini. Untungnya, kotak berisi barang-barang Tao Xiang telah disimpan di kantor polisi. Mungkin akan ada masalah besar jika mereka bersama Cui Lisu. Apa yang terjadi setelah itu?
Li Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, mendesak Cui Lizu untuk melanjutkan. Setelah itu, lelaki tampan itu ingin tahu isi buku catatan itu dan bahkan mengancam akan membunuhku jika aku tidak bekerja sama dengan mereka. Jawab Cui Lizu. Apa yang kau katakan? Li Jing bertanya lagi. Saya ketakutan, dan pikiran saya kacau, jadi saya langsung mengatakan hal pertama yang terlintas di pikiran saya, kata Cui Lizu. Saya memberitahu dia bahwa ayah saya memang telah meninggalkan saya sebuah buku catatan yang berisi teknik-teknik canggih untuk pencuri dan bahwa buku-buku itu akan memungkinkan saya untuk melanjutkan karirnya dan menjadi raja pencuri generasi kedua. Setelah mendengar ini, pria itu tidak dapat mengendalikan emosinya dan dia mulai mengancam saya dan berkata jika saya tidak memberitahu dia isi buku catatan itu, dia akan memotong jari-jari saya. Setelah mengatakan ini, Cui Lizu mengangkat kedua tangannya dan membiarkan semua orang melihat bahwa dia hanya memiliki 8 jari. Lalu apa? Apakah kamu sudah memberitahunya? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Aku hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat itu dia menerima telepon dan kemudian membawaku kembali ke tempatku berada. Pemimpin, kata Cui Lizu sambil mengangguk. Jelas sekali bahwa pria tampan itu hanya bekerja untuk seseorang. Ada dalang di balik semua ini. Zhao Yu memikirkan kejadian-kejadian yang telah terjadi dan merasa semua yang telah terjadi terlalu aneh. Jelas bahwa motif mereka menculik Cui Lizu adalah untuk mengumpulkan informasi tentang Tao Xiang, tetapi jika memang demikian, mengapa mereka melepaskannya setelah menerima telepon? Pemimpin, kata Zhang Jingfeng sambil menunjuk ke arah pintu. Pelukis sketsa dari Feng Ping sudah tiba. Kalian bisa mulai sekarang. Oh, kata Zhao Yu sambil menepuk bahu Cui Lizu dan memberi isyarat padanya untuk pergi bekerja dengan seniman itu untuk menyelesaikan sketsanya. Ada yang tidak beres. Li Jing berkata dengan suara pelan setelah Cui Lizu pergi. Pimpinan Zhao, mungkinkah para penculik yang membawa Cui Lizu berasal dari suatu organisasi? Zhao Yu sedikit terkejut, karena Li Jing tampaknya telah membaca pikirannya. Dilihat dari cara para penculik menjalankan rencana mereka, Zhao Yu merasa bahwa mereka mungkin bukan pembunuh berdarah dingin. Mereka telah menggunakan metode yang mirip dengan apa yang akan dilakukan polisi. Ada juga komputer di dalam mobil van, sama seperti di mobil komandan polisi. Mungkinkah ada sekelompok orang lain yang menyelidiki ini? Zhao Yu memikirkannya dan merasa tidak percaya. Mereka adalah tim khusus yang ditugaskan oleh Departemen Investigasi Kriminal dan mereka telah mengajukan kasus ini dengan mengikuti prosedur standar. Jika tim lain menangani kasus ini, atasannya pasti akan memberitahunya tentang hal itu. Pimpinan Zhao, bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu atasanku tentang hal itu dan memberitahu mereka situasinya. Jika kasus kita benar-benar berbenturan dengan kasus departemen lain, setidaknya tidak akan ada miskomunikasi. Kata Li Jing, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Zhao Yu. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk setuju. Dari sudut pandangnya, Li Jing sudah tumbuh besar. Dia merasa gadis cantik ini, yang tampak seperti putri yang cantik jelita, tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa ide dan pendiriannya lebih cemerlang daripada miliknya. Oh, pikirnya, ia akhirnya mengerti bahwa di bawah kepemimpinan yang tepat, tidak ada prajurit yang lemah. Kepala Jiao telah menempatkannya di sini karena suatu alasan, dan alasan itu bukanlah untuk bertindak sebagai hiasan. Sementara Li Jing sedang menelepon, heksagram di otak Zhao Yu akhirnya selesai. Kali ini, diagram Kundui telah mencapai tingkat keberhasilan 291% dan ia menerima poin ganda serta 10 alat sebagai hadiah. Akan tetapi, meskipun heksagram itu telah berakhir, semua yang baru saja terjadi membuat Zhao Yu semakin waspada. Ia merasa seolah-olah kasus dan daftar nama orang-orang yang telah dibunuh itu seperti arus bawah yang mengalir deras di bawahnya, dan ia akan segera tersapu. Bab 1073. Heksagram Gen Dui merupakan karya terbaru Zhao Yu. Gen melambangkan kasus, sedangkan Dui melambangkan kekayaan. Pikir Zhao Yu. Setelah melihat heksagram ini muncul, Zhao Yu merasa lega dan merasa seperti akhirnya bisa kembali ke ritme biasanya.
Dia selalu punya firasat yang tidak dapat dijelaskan seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Setidaknya kejahatan dalam kasus yang telah dipecahkannya sebelumnya sudah jelas, dan Zhao Yu bisa mengabdikan dirinya untuk kasus-kasus itu. Kali ini benar-benar berbeda. Pertama, ada harta karun yang muncul tiba-tiba dan mengejutkan. Kemudian diikuti oleh serangkaian pembunuhan potensial karena harta karun itu. Meskipun telah terbukti bahwa Yuan Juncheng telah dibunuh, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kasus ini. Harta karun, pembunuhan, dan sekelompok orang yang menculik lalu membebaskan Cui Lizhu, semua ini membuat Zhao Yu merasa khawatir. Apa kebenaran di balik kasus ini? Apakah harta karun yang mengejutkan yang tertulis di buku catatan itu benar-benar ada? Dan bagaimana orang-orang dalam daftar nama itu mati? Aku harus menenangkan diri. Zhao Yu berpikir sambil berusaha menenangkan diri dengan memikirkan pengalaman masa lalunya. Setiap kali sesuatu serumit ini, sangat penting baginya untuk tetap fokus. Dia memastikan untuk mengingat poin-poin penting dari kasus ini. Dalam kasus ini, salah satu poin penting jelas adalah 5 orang yang tewas. Dia hanya akan mampu membalikkan kasus ini setelah dia mengetahui alasan kematian mereka. Saat Zhao Yu sedang asyik berpikir, petugas polisi di kantor polisi Feng Ping menyiapkan papan tulis yang dimintanya. Melihat papan tulis yang sudah dikenalnya, Zhao Yu tidak membuang waktu. Karena terbiasa, ia langsung melangkah maju dan mulai menulis rinciannya dengan tenang. Banyak anggota tim yang menyadari kebiasaan Zhao Yu dan tidak ada yang mengganggunya. Semua orang mengerjakan tugas masing-masing. Sekitar waktu itu, Li Jing kembali ke kantor setelah menelepon beberapa kali. Dia tidak melakukan apapun dan sangat tertarik pada Zhao Yu saat dia bekerja di papan tulis. Dia berdiri di belakangnya dan memperhatikan setiap gerakannya. Seiring berjalannya waktu, anggota tim kembali dengan informasi baru. Berita pertama adalah, berdasarkan Skynet dan monitor lalu lintas, Su Hai telah merekonstruksi bagian-bagian jejak mobil van abu-abu keperakan itu. Tepat seperti yang dipikirkan Zhao Yu. Pengemudi itu sangat profesional dan memanfaatkan titik buta CCTV sehingga polisi tidak dapat melacaknya. Selanjutnya, pelukis sketsa itu telah selesai menggambar orang yang menculik Cui Lizhu berdasarkan deskripsinya. Akan tetapi, setelah beberapa kali membandingkan data, identitas pria ini masih belum pasti. Zhao Yu yakin bahwa pria itu menunjukkan wajahnya secara terbuka karena ia tidak takut. Jadi, mungkin tidak akan ada petunjuk apapun meskipun mereka terus mencarinya dengan cara itu. Terakhir, pada jam-jam sibuk malam itu, Li Bei ini telah menyelidiki hal yang paling penting. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai kantor polisi setempat, Li Bei ini memverifikasi bahwa keempat nama yang tersisa dalam daftar Tao Xiang telah meninggal dalam keadaan yang sama dengan Yuan Juncheng. Laporan tes darah dari 3 dari mereka menunjukkan jejak yang sama dengan yang ditunjukkan Piti Debin. Hanya 1 dari mereka yang meninggal yang belum menjalani tes darah karena usianya yang sudah tua, tetapi berdasarkan reaksi keluarganya, meskipun dia sudah tua, jantungnya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan demikian, Zhao Yu dan kelompoknya dapat memastikan bahwa nama-nama yang tidak dicentang dalam daftar Tao Xiang semuanya telah dibunuh. Yang paling aneh dari semua ini adalah kelima orang itu meninggal sesuai urutan nama mereka yang tertulis di daftar Tao Xiang. Hal ini menimbulkan kecurigaan Zhao Yu. Pasti ada hubungan antara pembunuh itu dan daftar Tao Xiang. Piti Debin, kata Li Jing. Dia mengerutkan kening sambil menatap papan tulis yang penuh dengan tulisan Zhao Yu. Obat ini benar-benar langka dan sangat berharga. Orang yang menggunakan obat ini untuk membunuh orang-orang ini agak boros, bukan? Aku tidak merasa bahwa siapapun yang memiliki obat ini seharusnya bisa menggunakannya dengan lebih baik untuk membunuh taipan atau tokoh politik yang berpengaruh. Bukankah agak berlebihan menggunakannya untuk membunuh beberapa cendekiawan warisan budaya? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Apapun mungkin. Bagaimana jika seseorang mendapatkan resepnya dan memproduksinya secara massal? Ya ampun, Su Hai terdiam. Akan sangat buruk jika bisa diproduksi massal. Menurutku, air yang kita minum, makanan yang kita makan, bukankah kita harus lebih berhati-hati?
Bagaimana jika sudah diberi obat bius? Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tidak, tidak, Li Beini menjelaskan. Pitidebin hanya dapat diberikan melalui suntikan, dan harus dalam dosis dan konsentrasi tertentu. Tidak sesederhana yang Anda kira. Oh, kata Suhai sambil mengangguk. Itu berarti pasti ada bekas jarum suntik di tubuh orang yang meninggal. Sayang sekali, jasad mereka sudah. Jika memang begitu, kata Li Jing. Bukankah itu berarti para pembunuh ini adalah pembunuh profesional? Pemimpin Zhao, kami beruntung Anda memperhatikan detail terkecil sekalipun. Jika tidak, orang-orang malang ini akan menderita kematian yang salah tanpa ada yang pernah mengetahui kebenarannya. Tapi, kata Cui Lisu, total ada 16 orang dalam daftar nama ayahku, dan 11 di antaranya sudah ditandai. Aku bertanya-tanya apakah kematian 11 orang ini ada hubungannya dengan si pembunuh juga. Ini bukan lagi kasus sederhana, kata Zhang Jingfeng sambil mengambil setumpuk bahan. Saya sudah menyelidiki semuanya dari awal dan tidak ada satupun dari mereka yang meninggal karena serangan jantung. Selain itu, banyak dari mereka yang meninggal sudah lama sekali, jadi saya khawatir hampir mustahil untuk memastikan apakah mereka dibunuh atau tidak. Tidak apa-apa, kata Zhao Yu sambil melihat papan tulis. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan penyebab kematian kelima orang ini. Jika kita dapat menangkap pembunuhnya, mereka mungkin menjadi kunci untuk memecahkan teka-teki yang lebih besar. Zhang Tua, Su Hai. Saya punya beberapa nama di sini dari istri Yuan Juncheng. Orang-orang ini lebih mengenal pekerjaannya, jadi kalian berdua kunjungi mereka hari ini. Lihat apa yang sebenarnya dilakukan Yuan Juncheng dan apa yang sebenarnya menyebabkan kematiannya, perintah Zhao Yu. Roger, kedua pria itu menjawab. Mereka segera pergi untuk menyelidiki setelah menerima nama-nama dari Zhao Yu. Beini, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangan ke arah Li Beini. Panggil petugas polisi yang mengunjungi keluarga dan teman keempat korban lainnya untuk memeriksa apa yang mereka lakukan sekarang dan apa yang mereka lakukan sebelum kematian. Baiklah, kata Li Beini, segera kembali ke mejanya dan mulai bekerja. Benar, kata Li Jing sambil menunjuk kelima nama di papan dan mengangguk. Selain bekerja di bidang yang sama, kelima orang ini tidak memiliki kesamaan apapun, jadi mengapa Tao Xiang menulis nama mereka di daftar? Dan mengapa pembunuhnya ingin membunuh mereka? Pemimpin Zhao, mungkinkah, mungkin karena harta karun itu, benar. Kelima orang itu tahu sesuatu tentang harta karun itu sehingga pembunuhnya menyuntikkan serum kebenaran kepada mereka. Kurasa dia ingin mencari tahu apa yang mereka ketahui tentang harta karun itu. Tetapi yang paling aneh dari kasus ini adalah, Zhao Yu berkata dengan tenang, jika mereka berlima tahu tentang harta karun itu, mengapa harta karun itu belum ditemukan? Itu benar, ini sungguh aneh. Li Jing mengerutkan kening. Nov Lb. Jen. Juga, dia menggunakan serum kebenaran, jadi mengapa dia harus membunuh mereka? Zhao Yu bertanya-tanya. Maksudmu mereka sudah punya jawabannya, jadi agar korban tidak membocorkan apa yang mereka ketahui, si pembunuh terpaksa membungkam mereka. Itu, Li Jing menggelengkan kepalanya tanpa suara. Itu tidak masuk akal. Ponsel Li Jing mulai berdering saat dia selesai berbicara. Dia menatap Zhao Yu saat menjawab telepon. Benarkah? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seru Li Jing, terkejut. Jika memang begitu, maka ini menjadi semakin menarik. Bab 1074. Temanku di Jepang baru saja menghubungiku. Li Jing menjelaskan kepada Zhao Yu yang kebingungan setelah dia menutup telepon. Dia punya informasi yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa harta karun itu memang ada. Setelah Jepang dikalahkan, mereka memang datang ke Tiongkok untuk mencarinya. Ah, Zhao Yu tercengang. Apa maksudnya? Orang Jepang juga mencarinya. Tapi kenapa? Bukankah mereka yang mengubur harta karun itu? Kalau begitu, kenapa mereka harus mencarinya? Tidak ada bukti konkret. Li Jing memulai, namun menurut beberapa analisis profesional, mungkin ada beberapa keadaan tak terduga pada tahun ketika tentara kuantum Jepang mengubur harta karun tersebut yang mengakibatkan hilangnya informasi tersebut. Mereka terlalu ketat dalam menjaga kerahasiaan dan akhirnya kehilangan petunjuk untuk menemukan harta karun tersebut.
Keadaan yang tidak terduga. Zhao Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Ini masalah yang sangat besar. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja kehilangan harta karun itu seperti mainan? Itu sebenarnya sangat mungkin, kata Li Jing. Pada saat itu, ketika Jepang menghadapi kekalahan, Soviet membom tentara kuantum dan mengejar mereka tanpa henti siang dan malam. Kecelakaan tidak dapat dihindari. Oh, itu artinya orang Jepang juga tidak tahu di mana harta karun itu dikubur, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Ini menjadi semakin menarik. Pemimpin Li, bagaimana temanmu melakukannya? Bagaimana dia menemukan informasi ini? Hehe, itu rahasia, kata Li Jing sambil tersenyum tipis. Jadi, apakah orang Jepang sudah menemukannya? Tanya Zhao Yu. Yah, itu misteri, jawab Li Jing. Menurutku pribadi, benda itu belum ditemukan, atau kalaupun ditemukan, mereka tidak bisa memindahkannya, jadi mereka tidak mau repot-repot mencarinya lagi. Atau mungkin, kata Zhao Yu, kasus yang sedang kita selidiki terkait dengan Little Japan. Pimpinan Zhao, kata Li Jing sambil menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kasus ini melibatkan harta nasional. Demi menjaga kepentingan negara kita, tolong selesaikan kasus ini apapun yang terjadi dan pastikan kebenaran terungkap. Sama seperti kasus mayat wanita tanpa kepala atau kasus setan. Itu wajar saja, kata Zhao Yu sambil menggaruk kepalanya. Dia tidak mudah dibujuk, tetapi sanjungan seringkali berhasil, jadi pujian Li Jing membuatnya merasa puas dan gembira. Aku sudah meminta semua temanku, lanjut Li Jing. Aku meminta mereka mengawasi pergerakan orang Jepang dan mereka juga memeriksa apakah pembunuhan para sarjana itu ada hubungannya dengan mereka. Zhao Yu mengangguk tanpa suara saat Li Jing selesai berbicara. Dia telah mencapai pemahaman baru tentang pemimpin yang cantik itu. Meskipun dia berbicara dengan lemah lembut, setiap kalimat yang dia katakan tepat sasaran. Sialan, situasi macam apa ini? Tepat saat Zhao Yu dan Li Jing selesai berbicara, Zhang Jingfeng melompat dari tempat duduknya dan bergegas menuju Zhao Yu sambil berteriak. Pemimpin, cepat dan lihatlah. Aku seperti melihat hantu hidup. Ada apa? Tanya Zhao Yu sambil berjalan dengan tenang ke arah Zhang Jingfeng untuk menunjukkan bahwa dia punya banyak pengalaman dalam tetap tenang dalam situasi yang menegangkan. Apa yang diributkan? Ingat, kamu sekarang penyidik khusus, kamu harus tetap tenang. Tenang, mengerti. Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Sekarang ceritakan padaku, apa yang terjadi? Ya, tidak. Dahi Zhang Jingfeng berkeringat dan wajahnya pucat. Dia menunjuk ke jendela yang terbuka di monitornya sambil berteriak panik, Aku melacak rute pelarian Van itu, tetapi saat aku terus melacaknya, aku benar-benar melacaknya, sebaiknya kau lihat keluar jendela. Apa? Tanya Zhao Yu. Baru saat itulah ia menyadari betapa besarnya masalah yang sedang terjadi. Ia melangkah lebar ke arah jendela dan melihat ke bawah. Di tempat parkir di luar jendela, sebuah mobil van abu-abu keperakan terparkir. Mobil van abu-abu keperakan yang sama persis dengan yang membawa Cui Lisu. Apa-apaan ini? Zhao Yu segera mengeluarkan pistolnya dan bergegas masuk ke pintu kantor. Sebelum dia sempat melangkah keluar, pintu kantor didorong terbuka dan seorang pria muda mengenakan topi abu-abu melangkah masuk. Apa-apaan ini? Kali ini giliran Cui Lisu, yang duduk di dekat pintu, yang berseru. Dia menunjuk ke arah pemuda itu sambil berteriak. Itu dia, itu orang yang menangkapku. Su Hai berdiri paling dekat dengan Cui Lisu. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan berdiri di depannya. Saat pemuda itu memasuki kantor, beberapa orang mengikutinya masuk. Meskipun mereka berpakaian santai, mereka semua memiliki aura yang mengancam di sekitar mereka. Haha, pemuda itu memimpin. Melepas topinya, dia berteriak pada Zhao Yu. Pemimpin Zhao Yu, kita bertemu lagi. Wajah di balik topi itu tampan dan bersudut. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi matanya berbinar dan penuh energi. Wah, tampan sekali. Cui Lisu mendesah, terpesona, sebelum melanjutkan gumamannya pelan. Sayang topimu terlalu rendah dan kamu agak pendek. Zhao Yu mengamati pria itu.
Dia pasti tersangka yang digambar oleh pelukis sketsa itu, tetapi Zhao Yu belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Hahaha, pria itu tersenyum dan mendekati Zhao Yu, mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Semuanya, jangan salah paham. Pemimpin Zhao, saya Xiao Hang dari Dinas Khusus. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi kita pernah bertemu beberapa kali. Zhao Yu memegang senjatanya tetapi tidak mengarahkannya ke siapapun. Meskipun seluruh kejadian itu terjadi dalam sekejap mata, jelas baginya bahwa orang-orang yang berdiri di sana pasti bagian dari dinas rahasia. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk dengan mudah. Oh, Zhao Yu menyilangkan lengannya dan menatap Xiao Hang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa itu dinas rahasia yang kau bicarakan? Hah, Xiao Hang tersenyum tipis. Kamu, detektif terkenal dan saleh Zhao Yu, belum pernah mendengar tentang dinas rahasia. Layanan khusus, pikir Zhao Yu. Dia samar-samar ingat tahun ketika dia bertemu ayah mertuanya Miao Kun di sebuah restoran kecil. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah bagian dari layanan khusus. Apakah kedua kelompok ini sama? Maafkan aku. Pada saat ini, Li Jing melangkah maju dan berbicara langsung kepada Xiao Hang, wajahnya serius. Ini kantor polisi. Tolong tunjukkan identitasmu. Oh, dan ini. Xiao Hang menatap Li Jing dan menjentikkan jarinya ke arah bawahannya di belakangnya. Salah satu dari mereka menyerahkan setumpuk dokumen kepada Li Jing. Pemimpin Zhao, semuanya tampak baik-baik saja. Li Jing berbisik kepada Zhao Yu setelah memeriksa dokumen-dokumen itu. Sialan, Zhao Yu mengumpat. Dulu, dia tidak akan peduli siapa pihak lain itu. Dia akan langsung menendang mereka ke neraka. Namun, dia sudah berubah. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin tim khusus, dia tidak boleh terganggu atau bertindak gegabah. Jadi, dia memilih untuk tidak bereaksi keras dan hanya menyeringai. Hahaha, kalian benar-benar rekan kerjaku. Kalian terlalu kasar. Bagaimana kalian bisa menculik orang seperti itu begitu saja? Apa kalian pikir kalian orang penting? Cui Lizu diam-diam mengacungkan jempol besar pada Zhao Yu sementara dia hampir kehilangan napas karena tertawa. Kau, anak buah Xiao Hang menatap tajam ke arah Zhao Yu. Hahaha, pemimpin Zhao, reputasimu sudah ada sejak lama. Benar-benar pantas, kata Xiao Hang. Dia tidak peduli dan malah mengikuti Cui Lizu memuji Zhao Yu. Tapi jangan salah paham, detektif Zhao yang baik hati. Aku di sini hari ini bukan untuk membuat masalah. Meskipun pangkatku lebih tinggi darimu, aku tidak mampu menyinggungmu. Maksudku, kau sangat kejam sampai-sampai kau bisa mengalahkan petarung juara dunia Sangrov. Bab 1075. Sangrov. Oh, pikir Zhao Yu, mengangkat sebelah alisnya seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Ayah mertua Zhao Yu, Miao Kun, berasal dari dinas khusus. Departemen yang sama dengan Xiao Hang. Sekarang setelah Xiao Hang menyinggung Sangrov, itu adalah petunjuk yang jelas bahwa pada malam ketika Miao Kun mengundangnya makan malam, Xiao Hang juga hadir. Dia berada di rumah keluarga Miao untuk menyaksikan pertarungan antara Sangrov dan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa Xiao Hang dan ayah mertuanya, Miao Kun, mungkin memiliki hubungan keluarga. Apakah Xiao Hang mencoba untuk mendekatinya? Mengenai Nona Cui, itu semua salah paham. Kata Xiao Hang sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Kami hanya punya sedikit informasi, dan mengetahui bahwa dia adalah putri Tao Xiang. Kami pikir kami bisa menangkapnya untuk lebih memahami situasi ini. Kami tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi bagian dari tim investigasi detektif Zhao yang saleh. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Untungnya, atasan memberitahu kami tentang hal ini tepat waktu, atau semua ini akan menjadi tidak proporsional. Ih, Zhao Yu tiba-tiba mencubit hidungnya dan berbalik menghadap rekan satu timnya. Siapa sih yang kentut? Kok bau banget sih? Mendengar tuduhan Zhao Yu, bawahan Xiao Hang tidak bisa menahannya lagi dan hampir memarahi Zhao Yu sampai Xiao Hang mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Zhao Yu tidak percaya dengan penjelasan Xiao Hang. Cui Lizu bukanlah seorang pemula, dia telah menjadi bagian dari tim investigasi khusus untuk beberapa waktu sekarang, dan telah terlibat secara aktif dalam seluruh proses selama kasus iblis.
Dia telah lama dikenal oleh atasan-atasan Departemen Kriminal, dan meskipun dia telah berpindah tim, dia telah mengumpulkan reputasi yang cukup baik untuk dirinya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang yang seharusnya profesional dari layanan khusus ini melakukan kesalahan pemula seperti itu? Pasti ada alasan lain mengapa mereka menculik Cui Lisu. Mereka ingin memberi peringatan kepada Zhao Yu dan yang lainnya atau mereka memiliki motif tersembunyi lainnya. Detektif Zhao yang saleh, kata Xiao Hang dengan nada bercanda. Saya harap Anda dapat memahami satu hal. Saya tidak datang ke sini hanya untuk membuang-buang air liur dan waktu saya berbicara dengan Anda. Efisiensi Departemen Kriminal Anda benar-benar luar biasa. Pada titik ini, dia melirik arlojinya untuk menegaskan maksudnya. Tepat pada saat itu, telepon Zhao Yu berdering. Itu adalah kantor pusat Departemen Kriminal. Setelah menjawab panggilan tersebut, Zhao Yu mendapati bahwa kepala Jiao yang cemas berada di ujung telepon. Zhao Yu, dengarkan aku. Katanya, ada beberapa perubahan pada kasus yang sedang kamu selidiki. Dinas khusus telah mengambil alih kasus ini. Mulai sekarang, kamu hanya perlu bekerja sama dengan mereka. Orang-orang mereka akan segera menghubungimu. Apa? Pikir Zhao Yu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka dinas khusus begitu dihormati. Bahkan kepala Jiao harus menghubunginya secara pribadi. Melihat perubahan ekspresi Zhao Yu, Xiao Hang menyeringai dengan arogan. Zhao Yu, dengarkan baik-baik. Kepala Jiao melanjutkan dengan serius, berkata, layanan khusus bukanlah departemen biasa. Mereka berada satu tingkat di atas keamanan dalam negeri dan memiliki prioritas dalam hal kewenangan. Tim kriminal kita tidak mampu menyinggung mereka, jadi apapun yang mereka inginkan, lakukanlah yang terbaik. Apa yang kau katakan? Tanya Zhao Yu, berpura-pura bingung. Sinyal di sini sangat buruk, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Zhao Yu, kata kepala Jiao, hampir kehilangan kesabarannya. Saya peringatkan Anda, layanan khusus berbeda dari yang lain. Sebaiknya Anda perhatikan tindakan Anda. Jika Anda menyinggung mereka, lupakan saya, bahkan Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan Anda. Zhao Yu diam-diam menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia berpura-pura berteriak ke telepon. Apa? Oh, Lao Liu, kamu bertanya padaku tentang saham, kan? Aku bertanya-tanya, pasar saham baru-baru ini stabil, dan kamu tidak dapat menghasilkan banyak uang. Bagaimana dengan ini? Beberapa miliar yang kamu miliki, simpanlah untuk saat ini dan investasikan lain kali. Aku akan merekomendasikan beberapa kepadamu. Mendengar omong kosong Zhao Yu, rekan-rekannya mengerutkan kening ke arahnya. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Sampai dia menutup telepon palsunya, ruangan itu sunyi senyap. Xiao Hang mulai bicara, ekspresinya tidak terbaca. Detektif Zhao yang saleh, bukankah semua ini agak tidak ada gunanya? Novel.b.jen.com. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tepat saat Xiao Hang menyelesaikan kalimatnya, telepon Li Jing berdering. Ia segera mundur ke sudut untuk menjawab panggilan tersebut. Dilihat dari ekspresi dan gerakannya, sepertinya itu adalah panggilan dari atasannya yang meminta ia untuk bekerja sama dengan tim layanan khusus. Fuhaha, Zhao Yu menunjuk ke telepon. Beberapa orang berpikir bahwa hanya karena aku seorang detektif yang saleh, semua yang aku sentuh akan berubah menjadi emas. Mereka bahkan datang kepadaku untuk meminta nasihat tentang hal-hal seperti membeli saham, sungguh menyebalkan. Hahaha, Xiao, maaf, Xiao, apa yang kita bicarakan tadi? Kemana kita tadi? Aku yakin kamu sedang berbicara di tengah kalimatmu ketika kamu kentut besar itu. Hei, teriak salah satu bawahan Xiao Hang, tak mampu lagi menahan amarahnya. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu padanya? Kau pemimpin yang buruk. Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu kesal? Jawab Cui Lizu singkat. Kamu menculik anggota tim khusus Departemen Investigasi Kriminal. Kami berhak menangkapmu segera. Setelah mendengar kata-kata Cui Lizu, tim layanan khusus mulai tertawa terbahak-bahak. Kata Xiao Hang dingin setelah dia berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah. Pemimpin Zhao, mari kita singkirkan formalitas.
Aku sudah mengatakan ini sebelumnya dan akan kukatakan lagi, aku di sini bukan untuk membahas apapun, atau bahkan untuk bekerja sama denganmu. Aku di sini hanya untuk memberi kalian perintah. Kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Jika kalian terus berbicara kasar kepadaku, bersiaplah untuk menerima akibatnya. Hei, Li Jing, yang telah selesai menelepon, menyela dengan tegas sebelum Zhao Yu sempat berbicara. Meskipun pangkatmu lebih tinggi, kau tetap harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prinsipmu. Sebagai anggota Departemen Investigasi terpenting di negara ini, kau sebagai layanan khusus seharusnya memberi contoh bagi kami dan bertindak sebagai panutan. Petugas Xiao, menculik anggota tim investigasi khusus kami adalah tindakan ilegal. Jika kau tidak menjelaskan hal ini dengan benar, kami tidak akan bekerja sama denganmu. Perkataan Li Jing membuat Zhao Yu merasa linglung. Dia mengira bahwa setelah Li Jing menelepon atasannya, dia akan menasihatinya untuk tidak berhadapan dengan tim layanan khusus. Siapa yang mengira bahwa dia akan berdiri di sisinya dalam argumen ini? Oh, dan siapa kau? Aku sedang berbicara dengan pemimpin Zhao. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? Xiao Hang bertanya, sambil melirik Li Jing dengan nada mencemooh. Saya adalah ketua kelompok tim investigasi khusus ini, Li Jing. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda dapat mengatakannya kepada saya. Li Jing berkata dengan nada memerintah. Ya, memang benar bahwa kami menerima perintah dari atasan kami. Namun, meskipun kami berkewajiban untuk bekerja sama dengan Anda tetap harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Hal terpenting dalam pekerjaan kami adalah ketulusan. Jika Anda bersikap kasar, saya khawatir Anda akan kesulitan mengikuti Anda. Jika itu berarti kami harus melawan atasan kami, biarlah. Itu tidak akan merugikan kami. Bagus sekali, kata Cui Lizu sambil bertepuk tangan untuk Li Jing meskipun dia masih dalam keadaan terkejut. Xiao Hang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pemimpin wanita yang sangat fasih. Kantor investigasi kriminalmu benar-benar penuh dengan bakat. Hebat, kalau sudah begini, aku tidak akan menahan diri. Xiao Hang mengeluarkan sepasang borgol dan melemparkannya ke atas meja, sambil menunjuk Cui Lizu. Kami mencurigai Cui Lizu dengan alasan bahwa identitasnya mungkin mengancam keamanan nasional. Kami akan membawanya kembali untuk bekerja sama dalam investigasi. Bagaimana penjelasanmu? Apakah kamu puas? Berani sekali kau, kata Li Jing dengan nada kesal. Cui Lizu adalah anggota tim investigasi khusus kami. Kau pikir kau bisa begitu saja membawanya pergi begitu saja? Bukti apa yang kau miliki? Sederhana saja, Xiao Hang tertawa dingin. Itu karena dia putri Tao Xiang. Kami menduga dia terlibat dalam hal-hal yang tidak dilaporkan dan kami meminta bantuannya dalam penyelidikan ini. Tim, tangkap dia. Atas perintah Xiao Hang, bawahannya segera mengerumuni Cui Lizu untuk menangkapnya. Bab 1076. Hei, jangan gegabah. Saat melihat kelompok itu berlari ke arah Cui Lizu, Li Zanbing dan Su Hai melangkah di depannya. Zhang Jingfeng telah mengambil kursi. Namun, tim layanan khusus tidak peduli dan mereka terus maju. Pada saat itu, suasana di kantor menjadi tidak bersahabat dan perkelahian akan terjadi kapan saja. Fuhahaha. Zhao Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar seperti guntur dan membuat semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Xiao, apa itu tadi? Zhao Yu berkata kepada Xiao Hang sambil menyeringai. Apakah kamu tidak punya kreativitas sama sekali? Apakah kamu merasa membawa Cui Lizu pergi tepat di depan mataku membuatmu menjadi orang penting? Biar ku beritahu sesuatu. Aku menjaga Xiao Cui seolah-olah dia adalah darah dagingku sendiri. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka harus melewatiku, Zhao Yu, terlebih dahulu. Xiao Hang mencibir. Jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Semua orang menganggapmu jenius, tapi bagiku kau bukan apa-apa. Biar ku beritahu, aku di sini untuk urusan resmi, dan karena kalian tidak mau bekerja sama denganku, aku tidak punya pilihan selain menggunakan tinjuku alih-alih kata-kataku. Novel.in.com. Wah, lihatlah itu. Menunjukkan sifat aslimu saat menghadapi kesulitan.
Zhao Yu tertawa dan bertepuk tangan. Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak mengancam kami. Apa kau pikir aku bodoh? Kau berinisiatif datang ke sini, bukan untuk Xiao Cui kami, tetapi untuk kami. Karena kau membutuhkan bantuan kami, mengapa tidak meminta dengan baik daripada bersikap kasar? Haha, sungguh lelucon. Xiao Hang tertawa. Kami dari Dinas Rahasia, mengapa kami harus memohon padamu? Aku sudah mengatakan padamu bahwa ini adalah perintah dan kau harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kasus ini adalah masalah kepentingan nasional dan menyangkut rahasia negara kita. Jika kau menentang perintahku, maka bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Omong kosong, gerutu Li Jing dengan marah. Cui Lizu adalah penyidik khusus dari Departemen Kriminal. Jika kau ingin menangkapnya, tunjukkan padaku surat perintah. Kau tidak bisa begitu saja masuk ke sini dan melakukan apapun yang kau mau. Surat perintah. Xiao Hang menatap kosong. Apakah ini hari pertamamu bekerja? Tidakkah kau tahu bahwa kami, sebagai layanan khusus, berada di atas ini? Baiklah, kau ingin dokumen. Aku akan mengirimkannya ke ponselmu dalam 5 menit ke depan. Kamu, kata Li Jing dengan marah. Ini sama saja dengan menindas. Pemimpin Li, jangan marah. Zhao Yu menasihati. Mereka hanya menggunakan Xiao Cui sebagai kedok. Mereka benar-benar hanya ingin mengintimidasi kita. Kau ingin kami menyelidikinya. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai protokol standar. Kata Li Jing dengan marah. Mengapa kau harus begitu impulsif? Kapan kami menyinggungmu? Baiklah kalau begitu, kata Xiao Hang. Matanya terbelalak saat mendengar Li Jing berbicara. Karena sudah sampai pada titik ini, aku akan langsung ke intinya. Selama kalian memberi kami semua informasi yang kalian miliki mengenai harta karun dan Cui Lizu, kami tidak akan lagi mengganggu tim kalian. Kalian bahkan bisa pergi ke kuil Tian King untuk berlibur jika kalian mau, tidak peduli apa. Haha, bawahan Xiao Hang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dasar pengganggu, tegur Li Jing. Baiklah, aku akan pergi dan berunding dengan atasan terkait. Apapun yang kau lakukan sekarang, kau akan menyesalinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki posisi berwenang, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Hebat sekali. Xiao Hang memberi isyarat kepada bawahannya lagi. Mari kita lihat, siapa yang akan merasa menyesal di akhir semua ini. Ayo, tangkap dia. Lihat siapa yang berani menghentikan kita. Bawahan Xiao Hang mulai bergerak maju ke arah Cui Lizu lagi atas perintahnya. Beranikah kau melanjutkannya? Zhang Jingfeng kembali mengangkat kursi dan bersiap untuk bertarung. Namun, dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika salah satu anggota dinas khusus menjatuhkannya ke lantai. Dasar bajingan. Geram Su Haidan berlari ke depan untuk menjegal salah satu anggota dinas khusus. Anehnya, pria itu memiliki refleks yang sangat baik dan dalam sekejap mata, dia meraih dan melempar Su Hai, membuatnya terbanting ke meja. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Zhao Yu tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memulai perkelahian. Dia sekarang ingin sekali mencari kesempatan untuk menggunakan kekerasan. Karena pihak lain telah melewati batas terlebih dahulu, dia tidak punya alasan lagi untuk tetap diam dan melancarkan tendangan terbang, mengenai punggung seorang anggota Secret Service. Berdasarkan hukum fisika, meskipun Zhao Yu hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, orang yang menerima pukulan itu setidaknya harus jatuh ke tanah meskipun dia tidak terlempar. Namun, yang membuat Zhao Yu ngeri, setelah tendangannya mengenai sasaran, tubuh pria itu hanya bergetar sedikit. Dia berdiri diam seperti tiang besi, tidak jatuh. Anggota Secret Service itu menoleh untuk melihat Zhao Yu, matanya berbinar dengan niat jahat. Sialan, pikir Zhao Yu. Kali ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Kalau dipikir-pikir lagi, selain agen internasional yang pernah ditemuinya di Pulau Landing, Zhao Yu belum pernah melihat orang sekuat itu. Dia sekarang menyadari bahwa anggota dinas khusus ini bukanlah orang biasa. Melihat bawahan Xiao Hang, meskipun mereka tidak terlalu besar dan berotot atau tinggi dan perkasa, masing-masing dari mereka menunjukkan aura yang garang dan seperti prajurit. Jelas, mereka semua adalah agen khusus yang terampil.
Hahaha. Giliran Xiao Hang yang tertawa. Pimpinan Zhao, apakah kau terkejut? Aku hanya memujimu sedikit tadi, apakah itu membuatmu sombong? Apakah kau pikir kau akan dianggap sebagai juara dunia hanya karena mengalahkan satu orang? Yang tidak kau ketahui adalah bahwa kita semua di dinas khusus juga bisa mengalahkan orang-orang seperti Sangrov. Bagaimana, Detektif Zhao? Apakah kau masih ingin bertarung? Oh, Zhao Yu merasakan firasat aneh setelah mendengar kata-kata Xiao Hang. Arogansi orang-orang ini. Apakah mereka datang hanya untuk memprovokasi dia? Namun, Zhao Yu juga bukan manusia biasa. Setelah berpikir sebentar, dia berkata kepada Xiao Hang, baiklah. Karena kamu ingin mencicipi tinjuku, mari kita buat beberapa aturan dasar. Aku akan menurutinya. Kau memang detektif gila yang diceritakan dalam legenda, kata Xiao Hang, sekilas ada jejak kejahatan di matanya. Karena ini yang kau inginkan, sebaiknya kau tidak menyesalinya. Seorang pria sejati akan menepati janjinya. Zhao Yu bersumpah sambil berdiri tegak. Satu persatu, atau semuanya, terserah kalian. Hahaha. Xiao Hang mendongakkan kepalanya dan tertawa. Omong kosong, sombong sekali. Zhao Yu, apakah kau benar-benar percaya kau tak terkalahkan? Hari ini, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang yang lebih hebat darimu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menantangmu secara pribadi. Kita bisa bertarung dengan sangat sengit. Kau, Zhao Yu menatap pemimpin pasukan khusus, yang setengah kepala lebih pendek darinya. Apa maksudmu pertempuran yang layak untuk surga? Apakah kau melakukan penelitian sebelum datang ke sini? Lihatlah mereka yang datang sebelum aku, apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Xiao Hang tersenyum. Anak buahnya ikut tertawa bersamanya. Zhao Yu, karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena mengerahkan seluruh kekuatanku. Bagaimana dengan ini, jika kau bisa menang melawanku, kita akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Namun jika kau kalah, kau harus berjanji padaku dua hal. Berjanjilah padaku kau akan memberikan semua informasi yang kau miliki dan kau akan membiarkanku membawa Cui Lizu pergi. Teruslah bermimpi. Zhao Yu membalas tanpa ragu. Apakah kau menganggapku bodoh? Semua yang kau tawarkan hanya menguntungkanmu. Jika kau kalah, tidak ada kerugian besar bagimu, itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika aku menang, kau berikan semua informasi yang kau miliki, dan kau tunduk di hadapan kawanku Xiao Cui. Bagaimana? Cukup adil, jawab Xiao Hang. Siapa yang mengira bahwa saat menghadapi usulan Zhao Yu, Xiao Hang akan langsung menyetujui persyaratannya. Sesuai keinginanmu, hari ini aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Bab 1077. Zhao Yu tahu bahwa untuk memimpin tim layanan khusus, kemampuan Xiao Hang secara alami akan melampaui kemampuan agen pada umumnya. Meskipun Xiao Hang tidak terlalu tinggi, ia akan jauh lebih kuat daripada anak buahnya yang lain. Berdasarkan tendangan yang gagal sebelumnya, Zhao Yu mampu mengukur kekuatan rata-rata dalam tim mereka dan menyadari bahwa ia bukan tandingan Xiao Hang. Namun, ia memiliki jiwa kompetitif dan tahu bahwa ia bisa menang dengan energi booster. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Pemimpin, Zhao, Li Jing berkata pelan, menoleh dan menyipitkan matanya ke arah Zhao Yu. Kau tidak sebanding dengannya. Dia adalah anggota badan intelijen, agen khusus. Tidak mungkin kau bisa menang melawannya. Lelucon yang bagus, kata Zhao Yu sambil menepuk dadanya. Kapan aku, Zhao Tianba, maksudku kapan aku, detektif Zhao yang saleh, pernah dipanggil pengecut. Ayo, biarkan aku memberimu satu atau dua pelajaran. Dia menunjuk ke arah Xiao Hang. Itu tidak akan berhasil, kata Li Jing dengan keras. Dia adalah anggota layanan khusus. Bahkan jika kamu menang, yang harus dia lakukan hanyalah menyerahkan laporan dan kamu akan hancur. Tidak perlu, kata Xiao Hang segera. Detektif Zhao yang saleh, kuharap kau tahu bahwa aku, Xiao Hang, bukanlah orang yang memalukan. Selama kau bisa menang, aku akan mengakui kekalahan dan tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. NOVEL.BIN.com. Hebat. Aku suka keberanianmu, kata Zhao Yu sambil mengacungkan ibu jarinya.
Hidup dan mati sudah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan sudah ditetapkan oleh surga. Bahkan jika aku mati di tanganmu, aku sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kalian semua gila. Ini benar-benar gila, teriak Li Jing dengan marah, sambil menunjuk Xiao Hang dan Zhao Yu. Ini kantor polisi, bukan pasar. Bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini? Ayo, kata Zhao Yu, bergerak ke sisi lain Li Jing dan langsung menuju Xiao Hang. Dia dengan arogan menyerang Xiao Hang tanpa mengaktifkan energi booster atau alat lainnya. Xiao Hang melihat Zhao Yu menyerang tetapi tidak panik, mengambil kesempatan untuk meninju wajah Zhao Yu. Pukulan dari anggota layanan khusus jelas berbeda dengan pukulan dari orang lain. Meskipun Xiao Hang tidak tampak garang dan kuat, pukulannya mengenai Zhao Yu seperti bola guntur. Haya, Zhao Yu mengepalkan kedua tinjunya. Ia bagaikan seekor harimau ganas yang turun dari gunung, ingin sekali membuktikan keberaniannya. Sebelum tinjunya sempat mengenai sasaran, Xiao Hang tiba-tiba mengubah posisi tubuhnya dan bergerak ke samping, melayangkan pukulan kiri yang mendarat di tenggorokan Zhao Yu. Pukulan itu terasa ringan, tetapi setelah mengenai tenggorokan Zhao Yu, ia tiba-tiba merasa mati rasa dan ketika ia mencoba bereaksi, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bernapas. Zhao Yu memegangi lehernya saat ia mundur. Rasa ngeri melintas di matanya. Ia tidak akan pernah menduga lawannya akan meninju lehernya. Xiao Hang bergerak begitu cepat sehingga ia tidak dapat menangkisnya. Zhao Yu mencoba menghirup udara sebanyak mungkin, tetapi saluran napasnya tersumbat. Wajahnya mulai memerah. Akibatnya, penglihatannya mulai kabur dan dia merasa pusing. Dia tercekik. Xiao Hang tidak melanjutkan serangannya, malah berdiri tegak dan menyaksikan Zhao Yu menderita dengan gembira. Dia yakin bahwa setelah serangan itu, Zhao Yu akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Semua orang di antara penonton terkejut, terutama rekan setim Zhao Yu, yang selama ini hanya melihat Zhao Yu menang dalam pertarungan. Mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu mengalahkan Zhao Yu dengan satu pukulan. Bos, Cui Lizu ketakutan dan ingin melangkah maju untuk membantu Zhao Yu, tetapi salah satu bawahan Xiao Hang menghentikannya. Kling, Xiao Hang melempar gunting ke tanah. Pemimpin Zhao, jika kau tidak ingin mati, gunakan gunting ini dan tusuk trakeamu untuk mendapatkan udara. Tapi jangan potong arterimu, ya, katanya dingin. Aku akan menidurimu. Zhao Yu, yang baru saja kesulitan bernapas sedetik yang lalu, telah bangkit dan melayangkan tendangan berputar-putar ke arah Xiao Hang. Apa? Xiao Hang tercengang karena tidak menyangka Zhao Yu masih mampu melakukan gerakan seperti itu. Dia buru-buru melangkah mundur, menggunakan kedua lengannya untuk menangkis tendangan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu telah mempelajari gerakan ini dari Miao Ying dan mendaratkan tendangan dengan kekuatan yang sangat besar, membuat Xiao Hang berlutut. Saat ia tersedak tadi, Zhao Yu harus menggunakan alat pernapasan tak terlihat agar ia bisa bernapas lagi. Pukulan kuat Xiao Hang membuatnya sadar bahwa orang ini berada di level lain dan untuk menjatuhkannya, Zhao Yu harus memberikannya serangan guntur dan tidak membiarkannya membalas. Karena itu, Zhao Yu tidak ragu untuk maju dan menendang Xiao Hang. Xiao Hang dalam posisi bertahan, dan ia segera mengangkat lengannya untuk menangkis. Setelah beberapa tendangan berturut-turut, Zhao Yu bergegas maju untuk memukul tubuh Xiao Hang dengan tinjunya. Dia membungkuk dan meninju dengan keras, tinjunya yang keras menghujani seperti meteor. Xiao Hang hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Zhao Yu dalam keadaan gila, meninju dengan tinjunya dengan gila-gilaan. Ketika dia akhirnya lelah, dia meraih monitor komputer dan membantingnya ke kepala Xiao Hang. Kaca, monitor itu pecah menjadi dua, dan percikan api beterbangan keluar darinya saat masih terhubung kabel. Melihat Xiao Hang masih baik-baik saja, Zhao Yu mencengkeram seluruh meja dan berteriak. Ia menjatuhkan meja itu tepat ke tubuh Xiao Hang. Meskipun Xiao Hang dalam kondisi yang buruk setelah terus-menerus dipukul, ia berhasil bergerak ke samping dan menghindari meja itu. Meja itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras, barang-barang di dalamnya berjatuhan berantakan.
Zhao Yu menyadari tidak ada lagi yang bisa dijadikan senjata di sekitarnya dan menerkam tubuh Xiao Hang seperti harimau lapar, lalu adu tinju. Namun Xiao Hang berhasil mengatur napasnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang perut bagian bawah Zhao Yu, menjatuhkannya ke tanah. Xiao Hang membalikkan tubuhnya. Dia terengah-engah, satu lutut di tanah. Kecepatannya terganggu oleh serangan berat Zhao Yu, dan dia babak belur dan kelelahan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Yu masih bernapas dengan normal setelah dipukul di tenggorokan. Dengan amarah yang meluap-luap, Zhao Yu telah menghabiskan banyak energinya, tetapi dia tahu dia tidak boleh memberi Xiao Hang waktu untuk mengatur napas. Dia berputar di tanah dan bergegas ke Xiao Hang, siap untuk menendang. Mata Xiao Hang bereaksi cepat, dan dia menggunakan putaran yang sama untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kaki kanannya untuk menendang keras dada Zhao Yu. Namun, Zhao Yu telah memalsukan tendangan sebelumnya, jadi dia masih berhasil mengenai Xiao Hang dengan tendangan yang sebenarnya. Keduanya berputar keluar dan Xiao Hang terbang ke kerumunan, menghantam kaki seseorang. Zhao Yu meluncur ke dalam kantor, punggungnya terbanting keras ke meja lain. Bab 1078. Tidak diketahui apakah ini merupakan kejadian umum bagi pasukan khusus atau hanya sekadar luapan amarah Xiao Hang, tetapi selama perkelahian, anggota yang tersisa berdiri di samping dengan acuh tak acuh seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Meskipun rekan-rekan Zhao Yu merasa cemas, mereka tahu amarahnya dan tidak ada yang berani mencoba menghentikan perkelahian. Li Jing telah memikirkannya, tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa menonton dengan gugup dari samping. Ketika Zhao Yu jatuh, Xiao Hang sangat marah. Dia mendekati Zhao Yu, menggigit bibirnya. Zhao Yu memutuskan bahwa kali ini dia tidak akan bersikap gegabah seperti sebelumnya karena dia menyadari bahwa di balik sikap kasar Xiao Hang kemungkinan besar ada motif tersembunyi. Berdasarkan penalaran normal, jika tim layanan khusus ingin mencari bantuan, mereka tidak akan datang ke sini dengan sikap seperti itu. Ketika semuanya pertama kali dimulai, Zhao Yu mengira Xiao Hang hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi setelah bertukar pukulan, dia mulai merasakan firasat aneh tentang seluruh situasi. Ada yang salah. Zhao Yu mengira Xiao Hang berasal dari layanan khusus. Jika dia memang di sini untuk menyelesaikan masalah, maka dia bisa saja mengikuti aturan. Mengapa dia datang dan menakut-nakuti pemimpin tim investigasi khusus? Mereka semua adalah individu yang cerdas dan cakap, dan dia seharusnya memahami pentingnya kerja sama tim. Tidak ada alasan untuk menimbulkan kekacauan seperti ini. Kecuali, Xiao Hang memberinya masalah karena alasan lain. Apakah itu balas dendam? Sialan, Zhao Yu berpikir dalam hati, tidak dapat memahaminya. Sejauh yang dia tahu, meskipun dia telah menyinggung banyak orang sepanjang kariernya, dia tidak melakukan apapun yang menyinggung siapapun dalam posisi setinggi itu. Zhao Yu memutuskan untuk melupakan semuanya. Dia punya rencana. Jika memang begitu, maka Xiao Hang seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap kejam. Zhao Yu awalnya hanya ingin bertarung secara normal dan tidak masalah jika dia kalah. Karena Xiao Hang memiliki motif tersembunyi, jika Zhao Yu terus bersikap lunak padanya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Kali ini, Xiao Hang menyerbu ke arah Zhao Yu. Ia menundukkan kedua bahunya dan menekuk lututnya. Jelas terlihat bahwa ia akan mencoba melakukan tendangan terbang. Zhao Yu memperhitungkan saat yang tepat dan meraih peluncur pegas tak terlihat untuk digunakan pada Xiao Hang. Seperti yang diduga, Xiao Hang menggunakan kekuatannya untuk melompat dan merentangkan kaki kanannya, lalu menendang Zhao Yu. Peluncur musim semi meledak seketika dan Xiao Hang mengumpat sambil terbang langsung ke langit-langit. Ia tidak hanya menghancurkan langit-langit, ia juga membenturkan kepalanya ke saluran ventilasi. Semua orang terkejut. Dengan suara logam yang berputar, Xiao Hang meratakan saluran ventilasi dan mendarat dengan keras di tanah. Buk, benturan. Langit-langit yang rusak itu runtuh dan hancur berkeping-keping, menimpa tubuh Xiao Hang. Xiao Hang, yang kini tak sadarkan diri, mengerang di tanah. Semua orang tercengang karena mereka belum pernah melihat sesuatu yang aneh seperti itu. Novel B. Jendot C. Om. Oh tidak, seru Zhao Yu dengan keras.
Ia duduk dengan kaki disilangkan di tanah. Matanya sengaja melebar saat ia berpura-pura ngeri. Ya Tuhan, pemimpin Xiao. Kau sangat hebat. Kau benar-benar dapat merobek langit-langit. Lompatan itu terlalu menakutkan. Itu mungkin dapat memecahkan rekor dunia Guinness. Kau pasti bercanda, kata Liu Zanbing dari kejauhan. Aku tidak menyangka dia akan melukai dirinya sendiri. Hei, teriaknya pada petugas di sebelahnya. Cepat dan periksa dia, bukankah kalian harus memanggil ambulans? Fuhaha, Cui Lizu dan Li Beini tertawa terbahak-bahak. Semua agen dinas khusus menjadi bingung. Tidak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi pada Xiao Hang. Sepertinya dia baru saja terbang ke langit dan pingsan. Pemimpin, salah satu dari mereka berlari dan menarik Xiao Hang keluar dari reruntuhan. Xiao Hang berlumuran tanah dan tampak berantakan. Meskipun lukanya tidak kritis, kesadarannya mulai memudar dan menghilang. Sialan, agen dinas khusus itu mengangguk kepada yang lain di belakangnya dan melangkah maju, bersiap untuk membawa Xiao Hang pergi. Tunggu, kata Zhao Yu dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bangkit dari tanah. Kita belum menyelesaikan masalah ini, siapa yang mengizinkanmu pergi? Ah, para agen dinas khusus mulai berkeringat. Mereka kewalahan oleh kehadiran Zhao Yu. Menurut perjanjian dengan ketua Xiao sebelumnya, yang kalah akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, Zhao Yu memberi isyarat. Sekarang, serahkan informasi apapun yang kalian miliki. Benar sekali, seru Zhang Jingfeng tergesa-gesa. Cepat serahkan dokumennya. Jangan harap kau bisa lolos dari masalah ini. Agen layanan khusus yang memimpin menatap Zhao Yu dengan frustrasi. Pemimpin kita Xiao tidak kalah. Itu hanya kecelakaan. Siapapun tahu kau bukan tandingannya. Sialan, pergilah bercinta, teriak Zhao Yu. Matanya membelalak. Pemimpinmu yang pingsan, bukan aku. Apakah hasilnya tidak cukup jelas? Tepat sekali, kata Suhai dan Liu Zanbing serempak. Jangan malu-malu begitu, berhenti berdebat. Cepat serahkan dokumen-dokumen itu lalu enyahlah. Agen utama berdiri dan menunjuk Zhao Yu. Zhao, kamu tahu bahwa apa yang terjadi tadi hanyalah kecelakaan. Itu tidak masuk hitungan. Jika kamu menginginkan informasi, baiklah, datang dan lawan aku. Jika kamu bisa menang melawanku, aku akan membiarkanmu mengambil apa yang kamu inginkan dan aku akan memberitahumu semuanya. Fuhaha, kata Zhao Yu sambil tertawa sambil memiringkan kepalanya ke belakang. Kalian benar-benar tidak bisa dipercaya. Apalagi yang bisa kulakukan untuk bersenang-senang. Baiklah, Li Jing bergegas ke sisi Zhao Yu dan berbisik, tampaknya menyadari sesuatu. Pimpinan Zhao, saya pikir Anda sebaiknya melupakannya saja. Kita sudah membuat kekacauan besar, ini sudah berlangsung cukup lama, dengarkan saya, jangan tawar-menawar dengan mereka lagi. Kamu, yang bermarga Zhao. Agen itu berteriak dengan arogan, sepertinya telah menyadari sesuatu. Kamu telah menerima pukulan hebat sebelumnya, jika kamu takut untuk bertarung, akui saja. Kau, diam, teriak Li Jing. Kalian pikir kalian belum membuat kekacauan yang cukup besar. Cepat panggil ambulans untuk membawa pemimpin kalian ke rumah sakit. Fuhahaha. Tepat saat Li Jing menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu mendongakkan kepalanya dan mulai tertawa. Dia mulai menghitung jumlah agen. 1, 2, 3, 4, bukankah kalian hanya berempat? Hahaha, baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya mampu kulakukan. Karena sudah sampai pada titik ini, kalian berempat bisa menyerangku sekaligus. Apa? Li Jing terkejut, tubuhnya gemetar dan ekspresinya berubah. Anggota kelompok lainnya juga terkejut dengan sikapnya dan menahan napas. Keempat agen itu berpikir apakah akan setuju atau tidak. Selama 10 detik, mereka terdiam tercengang. Apakah kau ingin mati? Tanya agen utama dengan heran. Kaulah yang ingin mati. Zhao Yu berkata dengan agresif. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa tidak ada yang bisa menindas tim investigasi khususku. Bab 1079. Ledakan. Salah satu agen khusus itu tersungkur oleh kekuatan kasar Zhao Yu dan terlempar jauh ke sudut, menghancurkan tepi layar besar di sana. Saat ia mendarat,
ia menjerit dan mengerang kesakitan. Semua agen itu adalah petarung tingkat atas, tidak peduli seberapa tangguh Zhao Yu, ia tidak akan bisa menang melawan keempatnya. Namun, Zhao Yu tahu bahwa pertempuran khusus ini telah menjadi konspirasi selama ini, jadi ia tidak perlu khawatir tentang moralitasnya. Ia telah mengaktifkan energi boosternya dan mulai bersikap sombong. Setelah Zhao Yu memukul agen pertama, agen lain datang dan mencengkeram lehernya dari belakang sementara dua agen lainnya mendekat dan bersiap untuk memukul dan menendang. Namun, Zhao Yu seperti iblis berotot yang legendaris. Dia mengabaikan semua rasa sakit di tubuhnya dan menggerakkan lengannya. Dia mencengkeram paha agen di belakangnya dan jatuh ke belakang. Buk, tanah bergetar dan agen itu mulai memuntahkan darah saat dia jatuh ke lantai. Wah, pikir Zhao Yu. Saat itu juga, dia seperti Raja Iblis. Tanpa menoleh untuk menghadapi musuhnya, dia mengangkat meja kantor besar dengan tangan kosong. Meja kantor besar itu semudah mengangkat tongkat kayu kecil. Berbalik, dia membanting meja itu ke agen itu. Tanpa ragu, agen itu menghancurkan meja yang kokoh itu dengan tangan kosong. Dia telah dilatih dalam kungfu. Dengan suara keras, meja itu pecah dan agen yang terlatih itu berputar seperti kincir angin, menabrak pintu di sampingnya dengan kepala menghadap ke bawah ke tanah. Dia tidak bersuara dan tampaknya tidak sadarkan diri. Hanya ada satu agen yang tersisa dan dia ketakutan setengah mati. Dia telah melihat banyak pria kuat tetapi tidak ada yang sekeras atau tampak tak terkalahkan seperti Zhao Yu. Hoa, Zhao Yu tidak peduli dan menabraknya dengan ganas. Dalam kepanikan, agen itu mulai menendang secara acak. Namun tanpa rencana yang matang, Zhao Yu menangkapnya dan melemparkannya ke beberapa meja. Komputer jatuh dan dokumen beterbangan kemana-mana. Zhao Yu mendorong agen itu ke tengah kekacauan. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, suara seseorang ditampar dan lolongan putus asa terdengar. Setiap kali agen itu berteriak, semua orang akan menjauh, bahkan tim investigasi khusus milik Zhao Yu sendiri. Ada apa? Ada apa? Keributan di kantor itu sudah terlalu besar dan membuat staf di kantor polisi khawatir, beberapa di antaranya bergegas masuk untuk memeriksa. Zhang Jingfeng tahu bahwa semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Dia berteriak di luar, ini urusan internal, nyahlah. Setelah itu, dia menutup pintu dan menguncinya. Setelah semuanya beres, Zhao Yu menyeret agen itu keluar seolah-olah dia sedang menyeret seekor anjing. Setelah semua orang melihat wajah babak belur agen berkepala babi itu, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Li Jing melihatnya dan rambutnya yang panjang dan berkibar berdiri tegak seolah-olah dia telah melihat setan. Pada titik ini, Xiao Hang yang tidak sadarkan diri mulai bergerak. Meskipun ia telah sadar kembali, ia tidak bisa bergerak. Ia tiba-tiba menyadari di mana ia berada dan terkejut, mengira itu semua hanya mimpi. Zhao Yu berjalan ke arah Xiao Hang dan melemparkan agen itu di depannya. Xiu Hai dan Liu Zanbing telah membawa agen lainnya ke tempat yang sama dan menurunkan mereka di sudut dekat jendela. Jika mereka terlalu dekat dengan pintu, mereka mungkin akan lari. Zhao Yu berjongkok di depan Xiao Hang, ingin berbicara dengannya. Apa? Pikir Zhao Yu. Anehnya, Xiao Hang begitu terkejut hingga pingsan lagi. Sial, ini tidak mungkin. Zhao Yu mendesah marah. Dia menepuk wajah Xiao Hang beberapa kali sebelum menyadari bahwa dia benar-benar pingsan. Setelah itu, dia melirik para agen untuk melihat siapa yang akan menjadi target yang cocok untuk diinterogasi. Saat Zhao Yu sedang memeriksa para agen, Li Jing berlari ke arahnya dengan panik. Pemimpin Zhao, ini buruk. Kita bisa saja menyebabkan bencana besar. Para atasan pasti akan datang untuk menanyai kita dan kita semua akan mendapat masalah. Mengapa kita tidak memanggil ambulans untuk mereka dan membawa mereka ke rumah sakit dengan cepat? Zhao Yu berbalik dan menatap Li Jing, yang pucat pasi seperti salju. Dia berdiri di sampingnya dan dengan lembut membujuknya. Pemimpin Li, jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh di sekitar kita, aku akan berada di sini untuk menanggungnya. Selain itu, bajingan ini mengatakan dia akan bertanggung jawab atas konsekuensinya dan tidak akan menyelidiki masalah ini. Itu tidak bisa dianggap enteng, kan?
Itu juga tidak akan berhasil. Tidakkah kau mengerti? Ini bukan lagi tentang keluhan pribadi. Kata Li Jing dengan bingung. Bagaimana kalau aku langsung pergi ke kantor pusat investigasi kriminal dan menjelaskannya kepada atasan sekarang? Mungkin mereka akan memberi kita sedikit kelonggaran. Tidak perlu, kata Cui Lisu. Sambil berbicara, Zhao Yu melirik Cui Lisu yang berdiri di sudut kantor. Dia mengangguk dengan saksama dan matanya berbinar, anehnya penuh kegembiraan. Zhao Yu segera mengerti dan dengan bercanda menarik tangan Li Jing. Pimpinan Li, aku sangat tersentuh. Lihat, ini pertama kalinya kita bekerja sama dan kau sudah begitu perhatian padaku. Aku, Zhao Yu, tidak tahu harus berkata apa. Ayo, peluk aku. Hah, apa? Li Jing terkejut dan tidak bisa memahami perilaku eksentrik Zhao Yu. Zhao Yu tidak peduli dan memeluknya erat-erat. Hei, kau, Li Jing ingin mendorongnya, tetapi kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Tidak ada cara baginya untuk mendorongnya. Senang sekali bisa mengenalmu. Haha, mari berciuman, kata Zhao Yu, tanpa malu-malu menempelkan bibirnya di wajah Li Jing dan menciumnya. Apa? Li Jing memarahinya. Dia panik dan mendorongnya menjauh, akhirnya berhasil melepaskan diri. Kau, apa yang kau pikir kau lakukan? Apa kau sudah gila? Fuhahaha. Zhao Yu tertawa selama 5 detik sebelum menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Pemimpin Li, semua mata-mata ini, apakah kau mencoba menjebakku? Aku tidak mengerti. Kau tahu bahwa aku, Zhao Yu yang terkenal, memiliki bakat untuk mengetahui segalanya dan kekuatan ilahi yang tidak wajar. Aku juga seorang detektif ilahi yang sangat cerdas, jadi mengapa kau memainkan trik murahan seperti itu? Apakah kau menguji kekuatanku? Kau, Li Jing menyeka bekas ciuman di pipinya sambil berteriak. Apa yang kau bicarakan? Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan juga. Kau sudah gila. Sebelum Li Jing sempat menyelesaikan kalimatnya, teleponnya berdering. Di tengah kebingungan, ia menjawabnya tanpa berpikir 2 kali. Halo, halo. Setelah mengucapkan halo 2 kali, dia menyadari ada yang tidak beres dan segera memeriksa layar ponselnya. Ketika dia melihat ide penelepon, dia terkejut dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Hang, yang masih pingsan. Halo, aku di sini. Li Jing berbalik dan melihat Cui Lisu di sudut, memegang ponsel dan melambaikan tangan padanya. Ponsel yang dipegangnya adalah milik Xiao Hang. Dalam kekacauan itu, Cui Lisu telah mencuri ponsel Xiao Hang dan diam-diam memecahkan kata sandinya. Selanjutnya, dia telah menghubungi nomor terbaru di ponselnya dan ponsel Li Jing pun berdering. Li Jing gemetar dan matanya berkilat ngeri. Ah, kalian, bagaimana kalian tahu? Bab 1080. Dari apa yang kami lihat di monitor Zhang Tua, kami menyadari Anda berjalan ke jendela dan melihat keluar 3 kali sebelum mobil van itu tiba di stasiun Fengping. Itu membuat saya percaya bahwa Anda sudah tahu sesuatu sejak awal, seperti mungkin dinas rahasia akan datang melalui pintu kami. Kata Zhao Yu, menunjuk ke monitor sambil berbicara dengan Li Jing. Oh, benarkah? Li Jing mengerutkan kening. Kau menganggapku mencurigakan hanya karena aku melihat keluar beberapa kali. Tentu saja tidak, jawab Zhao Yu. Xiao Hang pasti sudah melakukan pekerjaan rumahnya sejak dia berani datang ke sini dan menanyai kita. Tapi baginya mempertanyakan identitasmu saat kau membelaku sepertinya agak tidak masuk akal. Pemimpin Li, yang terpenting di sini adalah aku adalah seseorang yang tumbuh besar dengan mengatur penipuan seperti ini, kata Zhao Yu, menepuk dadanya dengan bangga. Meskipun kelihatannya Xiao Hang dan kau berselisih, ada kepalsuan tertentu di dalamnya. Pemimpin Li, mata seseorang tidak berbohong. Ketika Xiao Hang menghantam langit-langit dan pingsan, matamu tidak menunjukkan keterkejutan atau kegelisahan, itu mencerminkan kekhawatiran. Kurasa kau dan Xiao Hang memiliki hubungan yang cukup dekat, benar kan? Benar sekali, kata Cui Lisu sambil menyeringai sambil mengangkat telepon Xiao Hang. Ada foto mereka berdua di sini. Oh, benarkah? Apakah ada foto mereka yang berpakaian minim? Tanya Zhao Yu. Kamu, kata Li Jing, marah dan terhina. Zhao Yu, jangan melewati batas. Sial,
Itu yang seharusnya kukatakan, kan? Jangan curi dialogku, kata Zhao Yu dengan wajah serius. Pemimpin Li, pada titik ini, bukankah seharusnya kau jujur memberitahu kami dari gua mana kau merangkak keluar dan penyihir iblis macam apa kau? Biar ku tebak, kau mungkin berada di posisi yang lebih tinggi daripada Xiao Hang, tetapi hanya sedikit. Sepertinya aku benar ketika pertama kali mencoba mencari tahu lebih banyak tentangmu dari Marun Kui. Itu sama sekali bukan kesalahan, pemimpin tim yang baru seharusnya adalah Li Xiaoqiang dan Li Xiaoqiang seharusnya laki-laki. Tetapi setelah aku melihatmu, aku menelepon Marun Kui lagi dan dia mengubah ucapannya. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa Li Xiaoqiang sama dengan Li Jing. Tahukah kamu bahwa Marun Kui bekerja di Departemen Luar Negeri? Dia sangat buruk dalam berbohong dan aku langsung tahu dia menutupi sesuatu. Dan inilah intinya, Zhao Yu melanjutkan. Ketika Cui Lizu diculik, Xiao Hang menerima telepon dari seseorang sebelum melepaskannya. Jika penculikan Cui Lizu adalah perintah, maka Xiao Hang pasti telah mendapat persetujuan dari atasannya. Oleh karena itu, orang yang meneleponnya mungkin bukan salah satu atasannya. Saat itu, semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan satu-satunya orang yang tahu tentang penculikan Cui Lizu adalah orang-orang dalam kelompok ini. Aku telah bekerja dengan semua orang di sini kecuali kamu, jadi wajar saja, aku mulai meragukanmu. Aku tidak tahu apakah kalian merencanakan dengan buruk, atau Xiao Hang telah bertindak sendiri dan merusak rencana kalian. Tapi sejujurnya, pemimpin Li, rencanamu memiliki terlalu banyak kekurangan. Kata Zhao Yu sambil menunjuk. Ketika Xiao Hang dan aku saling meremehkan, reaksimu terlalu berlebihan. Seni utama penipuan adalah bersikap alami, masuk akal, tidak meninggalkan jejak, dan tidak menyela dengan tidak tepat. Sebenarnya, jika kamu bertindak sedikit lebih tenang, aku tidak akan mengetahui hal ini. Ketika Zhao Yu selesai, seluruh ruangan menjadi sunyi dan wajah beberapa agen khusus berubah menjadi ungu. Hahaha. Setelah beberapa detik hening, Li Jing tiba-tiba mengangkat bahu dan tertawa jahat. Hebat, kau benar-benar hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang detektif yang saleh, kau berbeda dari yang lain. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Aku terlalu meremehkanmu. Terima kasih atas pujiannya, kata Zhao Yu sambil mengepalkan tinjunya. Raut wajahnya tampak muram saat bertanya dengan serius. Jadi, pemimpin Li, maukah kau menunjukkan warna asli dirimu? Siapa dirimu sebenarnya dan untuk apa kau melakukan semua ini? Nama saya memang Li Jing, katanya dengan tenang sambil menyilangkan tangannya. Ada juga Li Xiaoqiang yang asli di kantor urusan luar negeri investigasi kriminal, tapi itu saudara saya. Anda benar, saudara saya awalnya seharusnya memimpin tim, tapi saya digantikan pada menit terakhir. Oh, kalau begitu kau. Zhao Yu mulai berbicara, tetapi menyadari bahwa dia seharusnya tidak menjadi pusat perhatian dan segera diam. Saya adalah pemimpin sebenarnya dari Dinas Rahasia. Xiao Hang adalah pacar saya dan orang kedua yang memegang komando. Alasan saya menggantikan Li Xiaoqiang di tim ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang keseluruhan situasi, mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan Anda, dan mendapatkan beberapa informasi, kata Li Jing. Sebenarnya, untuk waktu yang lama, saya yang memimpin penyelidikan kasus ini. Sial, pikir Zhao Yu. Dia dan anggota tim lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika dia mengatakan ini. Nov LB, Jen. Tetapi setelah menyusup ke tim Anda, semua yang saya lihat dan dengar benar-benar mengecewakan. Li Jing tiba-tiba berkata, mengejek dan menegur mereka. Sistem kerja, sikap, kemampuan, dan berbagai aspek lainnya semuanya mengerikan. Saya benar-benar tidak puas dengan semuanya. Terutama Anda, pemimpin yang keras kepala. Kata Li Jin, melotot ke arah Zhao Yu. Manajemen Anda berantakan dan gaya kerja Anda sederhana, kuno, dan terlalu individualistis. Kau memilih polisi yang tidak berpengalaman ini untuk menangani kasus ini daripada sumber daya lain yang berlimpah dan hebat di kantor investigasi kriminal. Apa yang kau pikirkan? Li Jin melanjutkan omelannya. Dan meskipun aku hanya di sini sebagai boneka, aku tetap menyandang gelar pemimpin. Ketika kau berbicara padaku,
setidaknya kau harus berpura-pura sedang berdiskusi. Tapi kau bahkan tampak tidak memperhatikanku dan memperlakukanku seperti orang luar. Dan akhirnya, pada titik ini, Li Jing menatap Cui Lizu dengan saksama, yang berdiri agak jauh. Yang paling tidak bisa kutoleransi adalah kau benar-benar membiarkan Putri Raja Pencuri Tao Xiang menjadi bagian dari tim ini. Apa? Cui Lizu tertegun dan meletakkan ponsel Xiao Hang. Sejauh yang saya ingat, Departemen Investigasi Kriminal belum pernah melakukan hal sekonyol ini sebelumnya. Kata Li Jing, semua ini dilakukan sebagai pengecualian untukmu, seorang detektif baru yang saleh. Saya benar-benar bingung. Apakah kamu benar-benar tidak tahu seberapa serius taruhannya atau otakmu benar-benar berkarat? Cui Lizu adalah putri dari Raja Pencuri Tao Xiang. Dia adalah pencuri yang melanggar hukum dan telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang seperti itu bergabung dengan tim ini? Bagaimana dia bisa menjadi polisi yang adil dan tidak memihak? Li Jing bertanya, jelas-jelas gelisah. Saya punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Tao Xiang punya kaki tangan lain, tetapi Anda menempatkan Cui Lizu pada posisi yang begitu penting. Apakah Anda tidak takut informasi rahasia akan bocor? Juga, dalam kasus ini, harta karun itu jelas terkait dengan Tao Xiang. Gerutu Li Jing keras. Tapi kalian bersikap acuh tak acuh dan membiarkan Cui Lizu ikut serta dalam penyelidikan. Ini sungguh konyol. Apa kalian masih perlu aku beritahu apa yang harus kalian lakukan? Setelah Tao Xiang ditangkap, Cui Lizu tidak mengungkapkan satupun kaki tangan Tao Xiang. Dia jelas juga tidak menyerahkan banyak barang. Barang-barang ini mungkin penting untuk kasus ini, dan kalian bersikap seolah-olah kalian adalah semacam keluarga. Kau, teriak Cui Lizu. Ia begitu marah hingga alisnya berkerut dalam. Itu fitnah yang keji. Aku tidak tahu apapun tentang Tao Xiang. Benar-benar lelucon, kata Li Jing, masih bersikeras. Apakah kalian semua lupa bahwa paman Cui Lizu adalah Li Fei, yang melakukan kejahatan mayat perempuan tanpa kepala? Orang tua kandungnya juga pencuri, belum lagi ayahnya, raja dari semuanya, Tao Xiang. Bagaimana kalian bisa mempercayai seseorang dengan latar belakang keluarga seperti dia? Dasar jalang, aku akan bertarung denganmu. Teriak Cui Lizu sambil gemetar karena marah. Dia tampak seperti hendak menyerang Li Jing. Tunggu, Zhao Yu mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Liu Zanbing dan Su Hai segera menghentikannya. Kemudian, Zhao Yu menoleh ke Li Jing dan berkata pelan, jadi itu alasanmu menyuruh Xiao Hang merencanakan penculikan.